Nggak ada. Bentuknya bulat gitu. Itu sih. Itu deh. Itu laser Ki. Oh, nanti malam saksikan di lapangan ini film Suminten Edan. Liriknya kayak gini. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku Pernah denger sih Bunda. pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Ya, jumpa lagi di acara Ledakan. Jadi ledakan itu apa? Adalah lebih dekat dengan karyawan. Oke, tema kali ini adalah obrolan lintas generasi, di mana obrolan tersebut akan kita undang juga tamu dari lintas generasi yang paling lama sampai era zaman sekarang. Nah, langsung kita kenalin ya, dari era Gen Z. Monggo. Hai guys. Hai, aku Dinda, perwakilan dari Gen Z. Kalau lihat Gen Z itu enak ya, seger ya. Nah, betul dong Kak, Orangnya, pastinya. Kadang bikin deket ya, tapi kan nggak bisa. Nggak boleh dong. Iya. Terus ada lagi yang lintas generasi lama banget, atau kita sebutnya old school ya, kalau zaman orang-orang nyebutnya old school itu di generasi X. Itu kelahiran antara 70 sampai 85 kalau nggak salah. Yuk kenalin langsung. Oke, saya Bapak Nopi. Bapak Nopi ya. Mewakili apa namanya? Apa? Tua ya. Generasi tua deh, generasi kolonial deh. Oke? Berarti saya berada di tengah-tengah di antara mereka. Mereka kelahiran yang tahun baru banget di era zaman sekarang, era modern, era digitalisasi. Mas Nopi ini di era Kolonial. kolonial itu masih kebanyakan masih analog lah. Gitu. Kalau Iya, saya di betul. tengah-tengah, bisa menikmati dari analog sampai ke digital. Nah, sebelum kita mulai ke topik bahasan, sepertinya ada games dari tim kreatif kita. Ayo kakak-kakak. Oke, kali ini kita ada games nih teman-teman. Jadi Oke. gamesnya namanya Jawab Cepat. Siapa yang? Siapa yang cepat, dia yang jawab. Oke, sip. Ini belnya ya, disediain ya. Pakai. Oke, jadi nanti teman-teman bisa cepet-cepet untuk pencet belnya di depan teman-teman itu ya. Ya, siap. Siap. Oke. Are you ready guys? Ready. Ready banget nih. Pertanyaan pertama. Apa itu telenovela? Telenovela adalah tayangan televisi yang berisi novel. Jadi itu dibingkis atau dibungkus istilahnya, kalau dalam acara TV itu ya berbentuk novel banget lah, acara kayak mesra, romantis seperti itu. Gitu. Betul. Nah, itu zaman saya kalau pulang sekolah ya kan, Pulang sekolah, nggak ada Kak. siaran TV yang bagus, tolong nontonnya sinetron telenovela dulu. Sinetron ya deh. Iya, sinetron. Kayaknya Oh, seru deh Kak. kamu belum di Belum zaman lahir. itu Kalau aku kayaknya. kayaknya belum lahir deh Kak. Iya, belum lahir. Oke. Oke, Ada lagi? sudah siap? Oke. Dan selanjutnya? Sudah siap, ready. Selanjutnya, apa itu telegraf? Kamu tahu telegraf? Aku tahu ya. Soalnya pakai ya Kak? Pakai ya, bukan yang itu. Telegraf loh. Oh telegraf, oh bukan telegram. Nah, kan. Telegram itu ada dua juga. Yang di era modern yang kita pakai social gitu. messenger. Boleh dua jawaban nih? share. Yuk, coba telegram Ya, versimu coba. seperti apa? Kalau telegram nih guys itu. Telegraf. Oh, telegraf. Telegraf kan? Telegraf. Nah, Telegraf. silakan. Nah, gue Mungkin itu tuh kayak sosial media untuk chat-chatan gitu ya Kak, antara satu dengan yang lain. Bener ya sih Kak? enggak. MC. Kok MC? Salah ya. Aku kayaknya tahu deh. Ini duel atau langsung jawab lah. Oke, boleh langsung. Boleh langsung saja ya. Telegraf itu kalau nggak salah itu komunikasi jarak jauh. Dia menggunakan semacam kabel gitu. Dipencet sini terus nanti di sana tuk 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 seperti Kode. ada kode gitu ya. Morse. Kalau nggak salah kayak gitu deh. Betul. Jadi
teman-teman ya yang buat Gen Z itu di era sekarang ada era aplikasi Telegram. Jadi malah mindsetnya mereka Telegram itu social messenger, sedangkan kita di zaman milenial dan zaman dahulu Telegram itu benar-benar Telegram yang berisi kode Morse. Ngirimnya pakai tit A yang mencetnya lama, B 2 kali atau gitu ya. Jadi perbedaan emang sangat mencolok ya di Sangat sini. mencolok banget Betul. ya guys. Betul banget, betul banget. Oke, masih ada lagi? Kak? Masih ada dong. Hmm. Coba tebak yang ketiga. Sudah siap? Ready? Iya. Apa itu? Apa itu Walkman? Walkman? Gue tahu nih. Iya. Langsung jawab nih. Kalau dia Kamu jawab tahu nggak? bingung dia. Nah, kamu Bingung. bingung kan? Itu apa Ya. tuh, Kak? Walkman itu semacam alat kecil seperti ini, kotak seperti ini. Nanti dimasukin kaset gitu ya kalau zaman dulu itu. Nanti diputer gitu untuk didengerin sambil jalan. Dengerin musik sambil jalan gitu. Makanya Itu asik. Walkman. Iya namanya Walkman ya. Kaset. Betul. Kaset tahu nggak? Kaset. Masih tahu Iya, kaset tahu, nggak? tahu, Yang pakai Kak. pita tuh. Pakai pita. Iya, yang digulung-gulung itu ya kak. Ada. Terus Asik Walkman banget yang tuh. edisi modern pakainya udah CD. CD ya. Masih di Bener gitu? kayak MP3 gitu ya. Skornya ada skor nggak nih? Ada skor nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ngapain Oke. dijawab gitu? Oke. Lanjut. lanjut. Nggak apa-apa tapi kan? Nggak apa-apa, lanjut. Oke, masih siap? Siap. Ready? Ready. Ayo, selanjutnya, apa itu bias? Bias. Oke, bias itu kayak kita suka banget sama idol Korea. Bener gak? Betul. Oke. Kita pikir tuh bias tuh cahaya. Cahaya ya berpendar. Oh, bukan Kak. Jadi tuh kayak itu adalah sebutan buat teman-teman yang suka idol K-pop yang dia tuh suka sama satu orang nih. Misal contoh tuh EXO kayak gitu. EXO. Atau enggak kayak Jennie Blackpink. Nah, itu biasanya adalah Jennie Blackpink karena dia suka banget gitu. Jadinya Bias dia itu apa? Ada ikutin kepanjangan ya? banget. Mungkin kalau kepanjangan enggak ya Kak, tapi istilah untuk teman-teman yang suka sama satu orang dari grup band atau boy band kayak Oh, gitu. gitu. Dan tuh dia tuh ngikutin banget. Sebenarnya Misalnya kayak Jennie, bisa Jennie dikatakan terus. fans gitu kan. Iya, betul Tapi banget. itu lebih sebutnya kerucut ke bias gitu. Iya, betul banget. Kayak lebih kerucut lagi saking dia tuh ngefans banget parah Oh, gitu iya. ceritanya. Gitu guys. Oke. Baru tahu nih kita Baru Mas. tahu ya, Baru baru. tahu ya, Kak? Iya. Dulu belum ada. Lanjut. Oke. Oke, lanjut. Boleh lanjut? Boleh. Boleh banget. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Oke. Jadi Aku harus siap-siap rebutan jawab skor nih. ya. Siap. Jawab. Oke. Apa itu Faksimile? Vaksin Maya. Gampang. Apa sih? Faksimal atau kalau kita nyebutnya dalam bahasa Indonesia apa sih? Faksimil. Itu ngirim jadi pesan lewat teks antara orang yang ingin menghubungi ke orang tujuan tersebut. Biasanya untuk kantor biasanya faksimil. Betul nggak? Betul. Kantor ya? Ada. Cuman telepon genggam dan fax itu namanya Ada. fax. Nah, panjangnya faksimil. Waktu pas diajar itu pas nggak masuk dulu. Oh nggak masuk. Dia masuk sekolah ternyata ya. Alasan. Oke. Oke. Oke, Habis ya? pertanyaannya sudah selesai. Cukup seru sih ya gamenya ya. Seru banget. seru banget. Nagih Kita tahu banget ini. Kita tahu banget yang mana yang muda, mana yang tua. Kelihatan banget ya Kak gapnya ya. Kalau Kak? aku mas tengah. Ya wes. Ya lanjut di obrolan segmen di obrolan lintas zaman. Jadi ngomong-ngomong soal musik nih ya. Oke. Kan penikmat musik zaman dulu sama zaman sekarang kan beda ya. Betul banget. Nah, mau siapa dulu nih? Maksudnya Dinda dulu kali ya. Oh, iya. Kita Boleh. lihat dari Oke. Oke. sudut pandangan yang di era sekarang. Oke. Nah, musik itu kalau Dinda mencari kayak misalkan lagu atau penyanyi favorit itu nyarinya lewat apa sih? Nah gini Kak, kalau zaman-zaman Gen Z banget nih. Zaman-zaman Gen Z. Gen Z gitu kan. Nah, kita itu tuh ada kayak eranya gitu sih Kak sebenarnya. Jadi yang pertama ada era Jux. Itu ya kalau zaman aku tuh waktu aku SD sampai SMP biasanya. Jux SD. Iya, Jux waktu itu SD kelas 6 kalau nggak saya salah. dengerin Jux tuh kuliah. Oh iya Kak. Berarti gamenya. Sangat jauh banget ya kita. Jauh banget ya Kak. Kemudian masuk di SMA nih Kak.
itu udah mulai Spotify, itu udah masuk. Kemudian juga sampai kuliah, itu Spotify masih bener-bener ngehits Premium banget. apa pakai iklan? Premium sih, Kak. Harus lah, Bener sama banget. pakai iklan. Biar kita tuh bisa menikmati lagu tanpa iklan. Ya, Kan gak enak banget sebel nih. ya, Ta? Iya, sebel Apalagi banget. pas kalau dipakai buat laptop admin ya, buat ngisi acara ada iklannya. Betul Wah, banget. kenapa? Tiba-tiba ada Sering iklan kan kayak Betul. jadinya mengganggu banget ya Kak. Apalagi kalau lagi healing gitu, mendengarkan musik tiba-tiba ada iklannya kayak wah ganggu banget Iya, gitu. lebih ke apps ya berarti ya. Iya betul dengerinnya banget ya. Kak. Kalau Mas Nopi nih, kalau cari lagu zaman dulu kan mesti berbeda ya. Saya Yes. pernah mengalami, tapi kita lihat pandangan dari seseorang atau sisi Mas Nopi ya. Gimana Mas? Sepuh ya. Sebuah. Kalau di zaman saya ya kalau mau denger lagu apa yang sedang hits tuh kita harus dengerin radio dulu tuh. Oh, radio Tahu ya radio transistor tuh ya. Dengerin dulu nih ada kalau stasiun radio tertentu biasanya memutar top 10 minggu ini. Lagu top 10 minggu ini. Urutan teratas. Urutan dulu ya? teratas. Mana yang paling banyak di request di radio. Kita dengerin kalau lagunya bagus baru nanti kita ke toko kaset tuh. Masih ingat nggak toko kaset? Oh toko kaset yang banyak banget ada piring Yes. terbang Nah. gitu ya Kak. Piring terbang. Iya, Nggak yang ada. bentuknya bulat gitu. Itu sih. Itu deh. Itu laser Enggak sih. Itu laser disc. laser disc. Sebelum Iya, itu Mas. Dinda. Sebelum itu. Nggak apa-apa, kaset. kita maklum. Iya, iya, kita maklum ya. maklumi. Kalau kaset tuh masih pakai pita itu Dinda. Terus nanti kalau kita mau ngepasin Pakai lagunya itu pakai pensil pensil tuh. atau Masukin gini, pulpen ya? diputer gini. Puter Set, ya. set. Jadi Itu harus kalau tape atau decoder atau tape-nya yang jadul. Tapi kalau tape sekarang kan bisa kita Auto. muter set A, set B auto. ya, jadi kalau kita mau dengerin lagu kesukaan kita itu harus pakai feeling ya kalau dulu ya. Ini udah lagu itu kan satu rangkaian ya. Mungkin ada satu kaset itu 6 lagu, satu set ya. Itu kalau kita mau dengerin lagu ketiga misal, itu harus diputer dulu tuh, sampai ngepasin manual gitu baru. Bagusnya kalau gitu ya. orang-orang zaman Mas Nopi nih ya. Kalau dengerin lagu itu beneran dengerin satu album. Jadi Iya. mau nggak mau lagu awal sampai outro terakhir, intro sampai outro, misalkan 12 lagu ya satu album. Itu hafal biasanya orang-orang seperti Mas Nopi dan saya. Iya. Jadi abis ini lagunya ini. Tapi kalau anak zaman sekarang kan kita bisa Skip. pilih Iya. skip, shuffle Iya, dan lain-lain. betul. Dulu nggak bisa shuffle. Nggak bisa shuffle, kan? Nggak bisa. Jadi manual. dengerin lagu A sampai Z. Terus kita pegang lirik dari kasetnya. Sambil nyanyi, apal deh. Nah, Iya. Gitu ternyata. Iya, Kak, Nah itu ya perbedaan antara lintas zaman ya. Jadi cara mendengarkan pun berbeda. Nah kalau untuk melihat konser nih dari Mas Topik dulu mungkin ya. Konser Kalau zaman dulu kalau melihat konser itu kita taunya gimana Mas Pi? Kalau misalkan kok kita ngelihat televisi ya walaupun Iya, dulu hitam iya, putih, iya. tapi kan kita Hitam tahu putih. band apa. Misalkan zaman dulu naiknya band Dewa 19 lah. Kita tahu kalau Dewa 19 itu pas konser ke kota ini, nah infonya dari mana? Pakai selebaran Mas dulu. Lebaran. Jadi iya dulu tuh ada mobil yang dia pakai toa gitu ya. Oh, mari berbondong-bondong masyarakat Semarang. Sekarang akan ada konser. Iya seperti itu. Kayak kita lihat film Iya, kolosal yang dulu. film dulu, Nah. film ataupun konser biasanya gitu. Jadi dia bikin selembar pamflet seperti apa, leaflet satu Iya, lembar gitu, poster lah ya. dibagi-bagiin Poster. gitu. Jadi kita, wah ada konser di sana jam Ada berapa nih? dari helikopter juga kan? Ada jadi sebarin ya, di kalau yang helikopter. modalnya besar bisa disebarin pakai helikopter dulu sampai kayak gitu. Karena ya Bener. Bayarnya berapa kalau masuk? konser Ke ya. konsernya? Waduh malu banget. Ini pasti setara uang jajan anak SD sekarang Berapa? 300 rupiah. 300 rupiah udah bisa udah bisa lihat konser Dewa 19 coba. Enggak dewa lah. Nah, dulu apa? Oh, iya Dewa zaman saya. Dewa itu zamanmu mas. Lagunya gimana? Lagi sih. Waduh. Udah lupa ya Kak? Ya lupa ya. Oke, nah sekarang giliran ke Dinda. Jadi gimana nih cara menikmati kamu tuh pengen nonton konser itu dapat informasinya dari mana? Terus band apa yang atau artis apa yang pernah kamu lihat? Berapa sih biayanya? Oke, kalau zamannya Gen Z nih Kak. Kalau misalnya kita mau cari-cari konser, itu biasanya di Instagram. Bener gak guys? Coba komen deh di YouTube. Betul gak Bener sih? ya? Bener ya? Betul Cuman banget. Instagram? Iya, Instagram. Kalau enggak tuh biasanya iklan-iklan Facebook, kalau enggak Google Kak. Bisa jadi itu di YouTube juga ada kadang-kadang. Iya. Cuman paling sering banget nih, itu dari Instagram. Betul. Gitu. Karena kamu langsung ya? follow akun
artisnya tersebut. Iya, Jadi kan artisnya, dia betul nge-spill banget. konser di mana kan. Iya betul banget. Dan zaman sekarang nih Kak, ada juga nih satu akun yang dia tuh bener-bener jualin tiket konser. Dari mulai kayak misalnya ada artis apa sedikit itu udah langsung dipromosiin. Terus kayak langsung pada war tiket itu mungkin 10 menit udah pada habis Betul. kali. Saya ngalamin sih ya war. Kakak juga ya, tiket, iya. war tiket banget ya. Nah kalau zaman aku nih Kak, kalau aku pribadi nonton konser itu baru beberapa kali sih, kayak artis-artis kayak Raisa, Tulus, terus yang baru-baru ini tuh kayak dia tuh liriknya bener-bener bikin healing banget, yaitu It Gitaf, tahu nggak Kak? It Gitaf, tahu nggak kayak pernah denger gitu nggak? Siapa sih? Nggak tahu. Jadi tuh dia adalah salah satu artis yang lagi ngehits banget karena Mana liriknya dari mana? artis dari Indonesia. Iya, dan liriknya tuh bener-bener wah mendalami banget sih Kak, kayak bikin healing banget. Liriknya kayak gini, akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku Pernah denger sih pernah. pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Kalau apa? Nah itu Kita bagus bisa banget lihat tuh, Kak. isi hatinya Dinda saat itu ya kan. Cocok banget sama lagu. Ya tapi bener ya, kalau Gen Z nyanyi tentang masa depan tuh pas gitu ya. Iya pas banget Kalau Kak. saya masa depan serem men. Kalau orang tua, paham ya? Paham kan? Masa depan, Bener banget. waduh men. Jadi mungkin di Mas Hobi mikirin masa depan itu. Serem aku gue. Bukan mikirin dirinya sendiri. Iya, Anaknya men. jadi Oh, apa, besok makan apa ya kan. Iya benar. Agak deg-degan ya. Iya betul sih. Oke, setuju Oke. saya. Kalau untuk harganya sendiri nih Kak, range-nya mungkin start from 80 ribuan lah ya. 80 ribu, Yang iya. yang nasional kan. Iya, yang Kalau yang nasional. internasional Yang internasional mungkin lebih pernah dari nonton 2 jutaan. Kalau internasional belum pernah sih Kak, doain ya Kak. Oh, iya. Harus lah. Oh, tadi spill Korea ya kan, harus Korea, nonton iya. Korea. Korea, Kalau betul saya banget. konser terakhir yang kemarin saya datangi ya band sih ya, maksudnya band-band ya band metal, maksudnya dari Jakarta. Konsernya di Jakarta itu juga ngalami war ticket. Biasanya kan ada pre-sale, terus yang di on the spot dan apalah. Nah, nggak dapat yang paling murah, ya otomatis kan ngeluarin yang mahal ya. Iya, Kemarin betul. lihat Emersonic ya, Mas Pik sudah saya info. Mas Pik lihat Emersonic, Mas Nopi nggak ikut. Oh, iya. Ada acara kayaknya Mas Ada Nopi acara. sibuk. Sibuk banget Itu ya. band internasional. Emang rate-nya emang agak mahal sih. Tapi kalau yang dulu banget saya juga pernah ngalamin lihat konser itu Dewa 19 Dewa di 19 stadion ya, Kak? namanya di Stadion Semarang. Di Ponorogo itu ya Ya, Kak? di Ponorogo. I see. Dulu itu bayarnya 15.000. Oh 15 ribu Kak? Dapat rokok. Tapi saya kan nggak ngerokok, ya. Jadi zaman dulu itu kalian belum tahu kan? Nonton di Padahal 19 15.000 dapat Dapat satu rokok, bungkus rokok. iya. Jadi bundlingnya mereka sama sponsornya rokok. Oh gitu. Nah, pengemasannya sih belum sebagus sekarang ya. Dulu chaos, jadi masih ada rusuh, ada minuman keras masuk dan lain-lain. Kurang nggak ada barriernya atau pembeda fansnya Dewa beneran atau hanya sekedar datang pengen rusuh suka-suka nggak tahu. Kalau sekarang kan bagus ya, maksudnya harga dinaikin Iya. biar membatasi orang yang pengen nonton konser emang harus ngeluarin uang lebih. Betul Jadi banget. emang idolanya ditonton dengan uang yang benar-benar worth it yang dia pengen tonton. Jadi itu udah bisa menyaring mana yang pengen lihat konsernya artis itu atau cuman sekedar nonton-nonton pengen huru-hara. Gitu. Terus juga lebih tertib juga ya Kak kalau Betul. diterapin seperti itu. Iya. Tapi tadi istilahnya apa? War ticket ya? War ticket. Iya, Itu betul. kayak berburu tiket online gitu. Iya Kak. Waduh kok namanya gitu. Zaman saya dulu tuh bukan tiket men. Apa? HTM gitu. Oh ada ya. Harga tanda masuk. Ada masuk. Dan artinya di loket jongkok gitu. Ada Dan, lubangnya. bukan tiket namanya, karcis kalau yang Karcis, ya, karcis. Ke parkir gitu nggak sih? Dan offline ya Mas, harus datang ya. Ya, harus datang. Kalau kehabisan biasanya nunggu jebolan istilahnya. Betul ya. Jebolan. Jadi Gimana tuh Kak? nggak tahu jebolan. Jebol Istilah jebolan itu dibuka pintunya. orang yang nggak punya uang kayak saya tadi ya. Oke. Uang jajan habis pengen nonton konser Iya. hanya mampu di luar stadion. Pasti kan padet tuh. Nah, misalkan udah lagu ke 10 atau 12 mau akhir gerbangnya dibuka. Nah, itu namanya jebolan. Jebolan ya, rembutan Nunggu, loh. nunggu gratisan lah. Tapi kan udah mau selesai. Oh, gitu. Itu namanya. Jadi- Kalau sekarang kan nggak ada ya istilah jebolan ya udah Iya. sampai terakhir ya gerbang tertutup semua. Gitu, berarti ada yang dapat sisa-sisa gratis gitu ya Kak. Tapi itu kayak banyak nggak sih Kak
dapat gratisan dari tiket gitu biasanya. Ya, Nggak dapat gratis tiket, kita ngandalin dibukanya gerbang kita Dibuka masuk. Oh, langsung masuk nggak aja? nggak beli tiket. Oh gitu. Iya. Oh, berarti kayak Panitia. bebas gitu ya Kak, nggak ada sisa tiket atau apa? Kebijakan panitia sih gue bilang gitu. Kasihan yang pada nggak punya tiket. Karena udah nutup Nah kan, nutup modal. ya Wah, gitu. menarik banget Oke, sih lanjut. ini. Jadi tema obrolan lintas zaman baca contekan ya. Nah, tadi udah ke musik, sekarang ke film. Oke, ya kan? siap. Ya, pasti lebih menarik lagi gimana cara menikmati film di zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman sekarang dulu deh. Ya. Biar Boleh teman-teman di sini nggak kebayang kan zaman dulu lihat filmnya kayak gimana. Ya udah kita saksikan ya. Dinda, di Oke. era Dinda. Kalau mau lihat film bisa lihat platformnya dari mana aja. Kalau dari aku sendiri ya Kak, karena aku pencinta drama Korea banget nih. Nah, biasanya aku lihatnya tuh di Korea. Viu. Kalau enggak ya kayak di website namanya Drama Cute, tulisannya Drama Cute gitu. Nah, ada. Geli ya kita Geli ya. dengernya geli. Kayak gimana gitu. Sama satu lagi website itu ada namanya dramaku.id. Nah, itu tuh bener-bener kita tuh bisa lihat banyak banget. Nggak hanya film Korea aja sih Kak sebenarnya. Ada film baratnya juga. di drama itu tuh lebih ke drama kan. Iya, lebih ke drama kayak khususon banget nih buat drama Korea gitu. Nah, kalau yang lain Kalau dari yang lain mungkin yang di Indonesia ya Kak, itu ada video. Itu aku sering banget, cuman memang harus premium sih Kak, biar kita tuh bisa ngelihat semua episodenya. Nah, premium ya. Iya premium, tapi kalau lagi nggak ada duit nih Kak, lagi nggak ada duit, lihatnya di Telegram. Waduh. Nah, itu gratisan banget tuh. Itu nggak perlu premium, nggak perlu bayar, udah langsung celing ada video Oh, episode ada. baru. Ada di channel gitu. tertentu ya? Iya, ada, kita tinggal ketik Boleh tuh, aja buat kalian. judulnya, nanti langsung muncul gratis semua tuh. Kalau lagi nggak ada duit gitu. Genji tahu lah Kayak cara-cara gitu seperti Iya, ini. betul banget. Cara-cara tahu menghemat ya kan. Iya, Betul, menghemat. betul. Kalau bioskop Kalau bioskop nih Kak, itu biasanya sih aku di Citraland, di Paragon, kayak Di mall gitu, lah ya. di mall, betul Terus banget. cara dapetin tiketnya datang atau pesan online? Kalau aku sih sebenarnya nih Kak, ini optional juga sih, tergantung sikon, situasi dan kondisi, Kondisi. bahasa Gensi banget. Oke. Nah, sikon ini itu kalau misalnya lagi rame-rame banget nih Kak, kayak ada beberapa film yang lagi ngehits banget, itu harus banget di XX1 dari platformnya langsung, karena kalau datang itu nggak bakalan dapet. Pasti ya. Iya. Antrinya males ya. Antrinya males Bener. banget, kayak panjang banget, endingnya kita nggak dapet. Iya, saya kayak ngalamin gitu. sih ngantri. Zaman ngantri belum ada apps. Di zaman saya masih. Jadi ngantri nyampe depan, maaf sudah habis. Wah, nyebelin banget ya. Kita udah beli popcorn ya kan. Popcorn zaman dulu murah. Udah apa tuh Kak? Ya, zaman sekarang. Zaman dulu berapa tuh Nah, Kak? kalau sebenarnya brondong. Brondong tuh nggak ada brondong. popcorn. Iya, brondong jagung. Bahasa Jawanya Brondong brondong tuh popcorn. Gen Z tuh kayak ini, anak-anak yang masih muda brondong-brondong brondong. gitu. Iya. Makanan kalau jagung gitu ya. Nah, itu cara mentornya seperti itu. Ah gitu. Bayarnya berapa? Kalau sekarang ya range-nya Oh, ya. 35 ribuan Sampai lah ya 50-an Kak. ya. Iya betul banget. Kalau zaman dulu berapa tuh Kak? Zaman dulu masih saya nonton bioskop waktu itu pulang sekolah. Itu ada yang mau 7.000. Kemahalan. 700 rupiah kan? Oh, 700. 700 rupiah kan? 7.000 Mas mahal dia. Kelahiran, Weekend. Oh, weekend. kelahiran tahun berapa mas? Kalau yang hari Senin 4.000. Nontonnya di Admiral. Tahu nggak Admiral Semarang? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Gimana tuh, Saya Kak? tahu. Gimana tuh Kak? Admiral itu bekasnya ujung sebelahnya Haris Hotel, Centraland. Oh, sentral. Nah, Centraland itu kan apa namanya? Apartemen. Dulu sebelahnya Centraland itu Admiral, bioskop. Oh, gitu. Bioskop zaman dulu ya. Wow. Pulang sekolah kan uang saku 5.000. Uang sakumu mesti 200 bukan 5.000. 100 Oh, 100 ya. 100 rupiah. Iya. Iya. Terus tuang ya. Nah, itu ngeliat bioskop pulang sekolah kita lihat itu 3.000 bayarnya. Langsung pakai uang sekolah bisa, tapi nggak gitu. jajan karena uang terbatas ya. Iya, kan. betul-betul. Pulang-pulang. Oh, gitu. Nah, yang dihabiskan dari zamanku ya murah sih karena nggak ada biaya langganan Netflix, Viu dan lain-lain. Ya, kalau mau nonton YouTube juga belum ada dulu. Itu belum ada, mau download juga belum ada. Nah, kita lihat lebih tua Siap. lagi kayak apa kalau mau lihat. Penasaran banget juga. Gimana, nih. Mas? Gimana Tadi nih? berapa tiket kalau nonton di bioskop? Kalau di bioskop yang zaman aku itu 35 sampai 50 ribu Aduh, Kak. Kak, kamu berapa tadi?
3.000 3.000 ya. sampai 15.000 lah. Wah, di zaman saya dulu tuh ada namanya extra show. Jadi film-film lama yang diputar siang hari gitu ya. Karena tidak ada media lain dulu, hanya kalau nonton film ya antara TV atau bioskop. TV sangat jarang menayangkan film kan. Jadi satu-satunya adalah bioskop. Kita nunggu-nunggu banget meskipun itu film lama gitu. Jadi dulu itu ada namanya extra show. Show tambahan gitu ya. Itu biasanya muter film lama. Tiketnya adalah bukan tiket ya, HTM, harga tanda masuk itu Rp100. Iya bener, atau tuker bungkus rokok gitu. Iya dulu ada. Ada ya? Ada ngalami nggak tuker bungkus rokok? Serius ya? Ada. Gimana konsepnya? Kita mau nonton, nuker rokok. Tuker bungkus rokok, bukan rokok. Ya, maksudnya, bungkus rokok itu dulu nggak tahu gimana gitu, mungkin kerjasama dengan itu, saya nggak paham. Tapi ada beneran kayak gitu. Dan itu judulnya provokatif banget, men. Apa Gimana tuh, Kak? Ranjang yang ternoda. Ada juga gitu ya? Ada yang pernah lihat? Serius, ini bukan bohong ya. Jadi ini film tontonan cowok-cowok remaja. Karena nggak ada pilihan lain dulu antara ranjang yang ternoda, terus apa? Noktah merah perkawinan. Emang Film-film dulu rumah tangga gitu berat. judulnya tuh Yang ngeri, men. ngeri lah pokoknya. Berat banget. Iya, tapi Vulgar judulnya. vulgar, tapi karena memang tontonan zaman itu tuh benar-benar terbatas. Satu-satunya media adalah bioskop. Bioskop juga memutar, belum seperti jaringan sekarang ya. Iya. Dulu itu film-film lama masih tetap rame orang pengen nonton karena ya kalau nggak nonton di bioskop di mana lagi Iya. kan. Betul banget. Dan TV kan. TV betul, TV juga tidak seperti sekarang dia. Kalau kita mau nonton film, ada yang kelahiran 70-an nggak ada ya. Itu kalau nonton tuh biasanya TV itu memutar film tuh kalau Minggu sore gitu. Jadi kita Cuma Minggu sore? habis mandi tuh Minggu sore dong. bedaan putih gitu ya. Dibedain Mae ya gini. Iya benar. Jam Tidak 4 main sore, iya benar. Kita harus di depan TV gini nunggu. Kalau enggak, soalnya kita harus menunggu seminggu lagi buat nonton itu. Gitu. Oh, wow. Diputar hanya hari Minggu sore kalau nggak salah. Menarik banget. Sebegitunya. Dan tahu nggak semua orang punya televisi zaman dulu. Really? Iya benar. Yang beneran punya itu yang bener-bener Orang kaya ya. biasanya Pak Lurah atau Pak Camat. Yes. Jadi semua tetangga-tetangga ngumpul di rumahnya Pak Lurah. Misalkan jam 7 malam mau lihat ada pertandingan badminton, gua ngumpul semua di situ. Malah rumah-rumah warga sepi. Semuanya di rumah satu rumah. Dan TV-nya masih hitam putih. I see. Itu namanya kalau nggak salah layar tancap gak sih? Kak? Enggak, layar tancap yang bukan? gede. Yang gede. Ini kan TV di rumah. Oh, Layar bener tancap TV juga. gitu ya, Kak? Mau jelasin tentang layar tancap Mas Pi? Nah, layar tancap itu hiburan plus bagi dia. Jadi kalau ada dulu dinas apa gitu ya, pokoknya dia punya mobil, dia akan keliling ke kampung-kampung gitu, terus dia nanti akan tancapkan layar seperti layar presentasi gitu tapi gede ya, malam ya deh. Nanti diworo-woro gitu kan, oh nanti malam saksikan di lapangan ini film Suminten Edan. Iya, benar. Ada. Iya benar. Suminten Iya. Edan, benar. Gratis gitu. Nanti datang kan. Makanya kalau istilah zaman sekarang disebut misbar gitu. Gerimis bubar. Karena kalau hujan ya bubar gitu. Karena beneran di area outdoor ya Mas. Iya, di lapangan Di biasa, lapangan, di lapangan atau gitu. nutup jalan raya Ya, bener. ya Gitu. betul. Dan belum ada lembaga sensor. Wah, jangan gitu, aku dimarahi ibuku. Iya bener, aku dimarahi ibu waktu itu. Jangan nonton film yang aneh-aneh. Lah gimana ya? Itu kan di lapangan ya kan. Kita nonton bareng-bareng. Ada kakak macem-macem. Ada adegan tersebut ya kan. Nah, Gini kok ayo aku tutup mata dulu. semua. Tutup mata gitu. Antara gini. Ya begitulah. Ya gitu. Menarik banget sih. Tuh lah, emang beralih ke zaman dulu zaman sekarang tuh banyak perubahan banget sih. Betul Ya, banget. betul Bang. Lanjut ke Gak pernah Ini. nonton satu hari 12 episode ya, Kak? 12 episode. Oh, Emang ada? film maksudnya dia series. Oh, Series serius. gitu ya? Iya. Wah itu kayaknya relate-nya di Gen Z deh. Gen Z. Gen Z itu bisa sehari 10 episode itu langsung gas selesai. banget. Nggak Tapi berhenti. kemarin saya Nggak nonton berhenti. Avatar langsung selesai. Dari pagi sampai malam, dah selesai. Nostalgia gak, Kak? Iya, nostalgia yang Avatar kartun kan. Oh, Kartun kan dulu. Iya. kok betah sih nonton gitu? Ya karena weekend. Oh gitu. Kalau hari kerja nggak bisa. Pulang jemput anak istri, pulang rumah jam 9 tidur gitu. Kalau I weekend. see.
Dan sebenarnya tuh yang bikin sampai 10-12 episode tadi yang udah sempat di-mention gitu ya, itu karena ini sih, sebenarnya jalan ceritanya tuh bener-bener yang bikin penasaran banget. Misal nih kayak adegan-adegan yang genrenya tuh thriller gitu kan, itu Thriller, kan Thriller. thriller ya. Iya. Wah, gak paham itu. Nah itu dia ya maksudnya. Nah itu bener-bener bikin Iya, benar sih, penasaran. Apalagi kalau misalnya kayak ada satu yang lagi ngehits, pasti kita tunggu dulu nih sampai itu bener-bener episodenya udah tayang semua, baru nanti kita running dari mulai satu sampai selesai. Soalnya bikin sebel gitu. begitu. Kayak ini Avatar kan misalnya. Iya. Ya banyak film serupa lah. Yang keluarnya cuma episode 1, season 1, episodenya udah selesai, ternyata ada sesi selanjutnya, selanjutnya dan itu belum keluar. Gantung malas ya. Iya Mungkin betul percaya banget, kayak gitu. penasaran banget sampai OVT, overthinking Iya. gitu. OVT, Bahasa-bahasa OVT, Gen Z banget. OVT, Apa gitu? Overthinking. Overthinking. Mikir berlebih. Iya. Kakak Kebayang-bayang. pernah nggak? Iya betul. Kakak pernah OVT nggak? Sering. Boleh loh masih. Iya, enggak ya. Apa OVT-nya apa sih? Udah lah. Nah, apa tadi nganu ya? Series ya. Iya. Zaman dulu juga ada series kita Mas Pi ya. Ada. Tapi beneran di televisi. Jadi tontonan yang menggemaskan gitu loh. Sinetron, kayak sinetron. tersanjung sampai episode berapa tuh? Oh, Pernah ngeliatin tersanjung nggak film? Yang film Tersanjung. gemoy-gemoy itu ya kak? Enggak, bukan ya? film sinetron lewat Film televisi. sinetron. Jadi ada tersanjung 1 sampai 13. Astaga. Stadium 1 itu waktu saya kecil, Sanjung berapa, saya remaja, belum tamat itu filmnya. Kayaknya ada yang sama deh kak, tukang bubur naik haji. Nah, hampir sama Iya kayak nggak? gitu. Oh, yang model gitu ya? Iya. Iya, modelnya juga kayak gitu deh. Dan Beratus-ratus dia episode. cari adsense iklan sih sebenarnya. Iya, iya. Adegannya diulang-ulang, terus bikin. Udah mau nikah, nggak jadi. Ketemu mantan, nikah. Iya, cuman syutingnya deng gitu lah ya. Iya bener, aku masih ingat. Nah lanjut nih ke style, gaya berpakaian. Ah, boleh banget. Gaya berpakaian Gen Z itu gimana sih yang lebih Kalau- comfort atau nyaman? Oke, kalau yang Gen Z dulu nih kak, itu biasanya sih kita lagi zaman-zamannya kardigan. Jadi dalamnya tuh kardigan. kayak kita pakai mansa terus kayak kardigan, terus kayak baunya tuh kayak santai kayak Kelapa gitu. muda. Itu cewek. Itu yang cewek. Kelapa Kalau muda. yang gimana kak? Kelapa muda. Kelapa muda. Degan. Oh itu degan. Bukan kardigan. Ini kardigan. Kardigan. Tim kreatif kayaknya aus nih sebelahnya nih. Ya main ya. Nggak ada juga. Jadi asupan ya. stamina kelihatan ya kan. Yang bisa bertahan lebih lama dan udah aus. Iya. Lanjut. Mungkin kalau misalnya yang cowok nih, Nah. itu hoodie, terus kayak kemeja-kemeja, kayak gitu yang kotak-kotak, kayak gitu. Terus kayak yang stylenya tuh elegan Oh. gitu. Memang zaman dulu nggak ada elegan Mas Pi. Ada, apa pakai jas yang lebih elegan dulu. Jas ya. Blazer ya. Kalau Mas Pi gimana Blazer. Mas? Style zaman dulu tuh kayak apa? Style zaman dulu. Kalau saya tuh, style saya tuh mana yang kering gitu sih. Maksudnya? Iya. Kering gimana nih? Ya kalau bajunya yang kering, yang tumpukan paling atas, ya itulah style saya. Enggak, tapi kalau ngomong zaman style saya rasa ada pernah satu orang yang bilang style itu selalu berputar gitu ya. Mungkin yang dulu hits sempat nanti akan hilang, kemudian hits lagi. Iya, benar. Kalau dulu ya tergantung influencer kita. Kalau dulu kan kayak artis-artis sering pakai celana cutbray gitu. Ya. Cutbray tau ya? Ya, cutbray. Yang bawahnya gede gitu. Jadi kayak Itu jadul itu. jadul betul. Terus nanti pakai baju Jadul ya, Kak? kancingnya dibuka gini kan nah, gitu. Terus pakai baju yang Nah, udah. kerahnya dinaikin gini gitu kan. Entah apa maksudnya. Iya. Ya, Ya, Elvis Presley. Ah, Presley, betul. Bener, dia cutbray, Cutbray. bajunya kemeja masuk, Ya. dilinting ketat, keran Yes. naik. Nah, ya kalau Elvis ya pas gitu pakai Pas. gitu. Rambutnya jambul ya. Kalau botak gini gitu. Orang mampu wes lah sauno nih. Kayak tukang sulap. Nah, Ya bener. Setuju. Kayak gitu sih, yang paling yang hits gitu. iya beda banget sih ya. Jadi di era saya pun juga sama. Maksudnya kalau style, kalau udah ke zaman sekarang, maksudnya saya dari zaman dulu ke sekarang ya udah style paling nyaman tuh ya jeans, kaos, sneakers udah itu paling nyaman. banget. Abadi tuh ya. Kita ngantor ya juga gini aja ya kan lihat ya gini aja nyaman. Kalau nggak ditegur ya? Hah? Nggak ditegur ya? Padahal satpam di bawah galak ya. Nah, Betul, Sapam juga galak sama orang tertentu. Wes. Tapi Bukan baik orang dalam. aslinya. Betul. Oke, lanjut lagi. Nah, tentang gadget nih.
Apa-apa? Oke. Gadget. Gadget, oh, oke. Gadget. Oke. Ya, kalau orang Gadget. Jawa ngomongnya gadget. Gadget. Tapi Oke. gadget. Nah ini ada ke tim kreatif, boleh tolong dong bawain gadget yang dari zaman dulu banget. Opo iki? Ada yang tahu nggak? Apa nih? Astaga. Nostalgia banget iki. Wah, Unik nih, banget nih. ada telepon genggam. Wah, telepon genggam. Telepon genggam. Ini telepon genggam bener. Istilah telepon genggam ya? Telepon meja ini. Ini genggam. Telepon meja. Ini genggam. Lah ya ini juga digenggam kan? Itu hand. Wah, Tangan. handphone. Dan ada kamera. Kamera masih pakai roll film nih. Bukan kamera nih two style. Oh iya, zaman dulu orangnya bilangnya two style. two style. Style Tahu apa nggak? tuh kak? Untuk bergaya, two style. Oh tuh style. Enggak. Bukan ya two style. Jadi orang bilang, two stylemu di, two style mana? Ya, Oh gitu. Two style. Two style. Kamera. Nah, gitu. kamu apa? Two step. Sini. Cahat kori. Style. Kamu Yap. pakai device kamera ini nggak? Iya, tapi ini tuh zaman-zaman aku masih bayi sih kak. Sebenarnya kamera ini ada. Bayi? Mungkin iya waktu aku masih bayi. Buat kamu mainan Iya nih kayaknya. pukul-pukul gitu ya, nggak Mungkin tahu ya. tahun 2003 sampai 2006 mungkin ya masih kepake gitu. 2006. 2003 dia bayi. 2006 udah pakai digital. Oh, udah dipakai digital Kamera ya, Kak? pocket. Ini kan masih pakai apa battery terus Battery sama pakai di film, dalamnya itu roll ya, film. Kak? Betul. Heeh. Cuma Mas masih Pi, bisa kepake gitu sih kak. Betul. Jadi kamera sekarang kalau lebih macam-macam ya, ada mirrorless, terus DSLR macam-macam, nggak pakai baterai. Ya pakai baterai sih, cas-casan. Kalau dulu nggak ada baterai lah beli terus ya Mas Agung ya. Terus pakainya roll film. Jadi roll film ini kalau udah habis ya beli lagi. Kalau sekarang kan SSD ya, MMC ya, memory card ya, SD card atau Memory micro card, SD. iya, memory Ya, penyimpanannya di situ. Kalau Mas Nopi zaman dulu banget apa Mas? Belum ini. Wait, tadi 2003 bayi. Iya aku masih baru lahir. Aku kuliah. Baru lahir banget. Kamu kelahiran berapa? Kuliah. Iya beneran gapnya generasi ini bukan umur gitu. Generasi ya. Kuliah. 2003 cuma. Udah. Ini nih ya. Ini ya maksudnya ya. Ya. Kalau saya masih tahu nih karena ini zaman saya banget. Nanti digini nih. Ya kan, dibuka. Ada filmnya nih. Iya kak. Kepake enggak? Tidak. Tapi udah nggak sih, udah Nggak nggak ya? bisa kepake kak. Nanti diputer gini terus jeneng gitu kan. Wah, ini. Terus dimasukin Nah, nih. ini kayak gini Ada nih yang ya. belum Nah, tuh. Nggak kepake kan? Nggak kepake, Nah, nanti aman. gitu Udah, tuh. udah aman. Ini biasanya bisa motret 36 kali nih. Cepat Cuman 36 selesai. selesai. Kita Makanya harus beli roll film ya lagi. betul. Makanya fotografer zaman dulu itu dia perhitungannya sangat lebih ini ya, relatif lebih one shoot one kill ya. Kemarin tuh ya. Jadi nggak kayak kita cepret, gitu. Banyak Karena dia jelek hapus, Iya. jelek hapus ya kan. jatah dia untuk satu roll nih hanya 36 gambar. Jadi harus benar-benar diperhitungkan sebelum menjepret. Bener-bener Nah, momen itu dia. yang paling bagus, makanya instingnya fotografer zaman dulu bagus-bagus. Kuat banget ya, kuat Kak. banget, nggak kayak sekarang. Ya relatif. Oh, Relatif. Nah ini Kalau cetak di mana? Ada itu nanti ada apa namanya tempat cuci cetak foto. aftruk foto lah. Afdruk, ya Allah, ya betul. Aftruk. Afdruk ya namanya. Afdruk Iya. foto. Itu nanti dicuci dulu, terus dilihat di lampu atau di matahari gitu. Ki kobong orang gitu. Iya. Kalau kobong ya Nggak bisa semua. hancur. Hasilnya nol. Kebakar. Bayangin acara ulang tahunmu atau pernikahanmu, roll filmnya kobong semua Waduh. atau Kebakar. semua. Oh nggak jadi. Nggak jadi. Ya. Stres Kak. fotografer. Iya. Nggak bayaran dia. Nggak banyak. Iya benar. Betul. Berarti harus Nah, ini. diperhitungkan banget ya kak. Telepon genggam. Kamu pakai nggak di rumah? Aku di rumah udah nggak pakai sih kak. Udah, tapi ada ya sebelumnya. Mungkin kalau ada itu pun tuh udah Kantor generasi ya? terbaru, Oh, iya iya. yang kayak di kantor-kantor Iya, gitu. kantor. Mm-mm. Kalau Mas Nopi, Kalau ini langsung keinget nih dan itu kayak gini nih. Halo Mas, ya mau request lagu Mas? Iya, kayak gitu. Misal gini nih. Buat Mbak Sri di Gang 3, salam kompak selalu. Iya. salam kompak selalu. Salam kompak selalu betul ya. Iya, maaf Valentinan saya nggak bisa pulang soalnya ya nginom gitu. Gitu. Benar. Jadi emang gitu sih. Jadi telepon itu gunanya untuk telepon beneran. Jadi untuk Radio, request lagu ke radio. Kalau sekarang bisa Twitter, request kan, bisa WA. Mas request ini ke apa? Ke penyiarnya. Kalau zaman dulu emang beneran harus telepon.
dan seneng banget kalau telepon kita diangkat ya. Ah, bener banget. Itu momen. Terbahagia ya Kak. Siapa Mas Nopi? Mau apa nih? Mau sapa salam? Wih, dia sapa salam. Tapi tadi ada yang cerita tadi, salah satu tim kreatif tadi, kalau nelfon katanya nggak berani ngomong sama bapaknya. Lalu bapaknya yang angkat terus diem aja Iya, katanya. iya, iya. Orang itu. Bener. Ini telepon yang untuk di rumah. Biasanya orang-orang yang punya berduit lah. Tapi kalau orang yang seperti saya gitu kan, nggak punya rezeki yang banyak, itu teleponnya melalui wartel. Tahu nggak? Wartel. Oh iya benar. Tahu wartel nggak? Wah, aku Warung telepon. Warung Tahu telepon. ya? Tahu bentuknya doang. Nah, bentuknya bilik yang ada Bilik-bilik. teleponnya masing-masing. Dan situ ada namanya ada kayak kalau kita naik taksi Argo ya itu Iya, ada ada argonya. argonya, Begitu kita telepon, betul. argonya naik terus. Berapa? Udah 500, udah ya. Nanti besok tak telepon lagi, besok tak telepon. Udah. Ternyata suara printer dengar berapa 500 gitu. sebenarnya aku masih ngalamin sih Kak yang wartel itu. Soalnya dulu tuh aku sempat mondok, yang di situ tuh kan nggak bisa ya, terbatas banget nih, kita nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa laptop gitu. Jadi tuh bener-bener kalau mau komunikasi itu lewat wartel. Cuman mungkin harganya tuh udah lumayan melambung tinggi gitu ya. Berapa emang? Gitu. Per menit Kalau- 2.000 kan? kalau Maksimalnya waktu itu aku sekitar 8.000 sampai 10.000-an Kak, Lumayan. zaman SMP. Ya Mahal udah lumayan Udah mahal ya? banget. Mahal. Mahal itu. Ada yang lebih murah Mas Pi? Ceritain Mas Pi. Oh, saya ingat dulu. Yang di jalan Mas Pi. Oh iya, telepon koin. Dulu zaman dulu itu sebelum ada gadget dan lain-lain tuh dulu Telkom nih ya. Telkom tuh punya fasilitas namanya telepon koin gitu. Telepon umum ya? Telepon umum koin gitu ya. Jadi dia ditaruh di pinggir-pinggir jalan yang strategis seperti itu. Jadi setiap kali kita mau nelpon seseorang ya kita masukin koin dulu 100 tuh. Tuk, rupiah? terus ya 100 rupiah terus pencet nomor. Terus kita ngomong kalau nggak salah itu jatah ngomong untuk 1 menit koin ya? itu 1 menit. 1 menit atau 2 menit gitu. Iya. Setelah itu putus. Jadi nanti sebelum 2 menit berakhir ada peringatan dut, berarti kita harus masukin koin lagi gitu. Duk, Menarik gitu. banget. Wah tapi nostalgianya ya luar biasa. Nah, Ya, betul. harus cari telepon umum yang sepi. Ya betul. Kalau rame, antrian banyak. Antrian panjang. banyak. Ya. Wih, gantian nih. Kalau Iya gitu. Iya tak? Mesti kayak gitu. Iya, iya, iya. Lagi telepon sama pacar ya. Tapi berarti sih Telkom ini udah lama banget ya, dia lama. berkecimpung lama di banget dunia ya, Kak. telekomunikasi ya. Itu bayangin coba sejak Bener. sejak koin men, sejak koin, terus ada telepon kartu, terus Iya. apa lagi ya? Jasanya luar biasa ya kantor kita ini. Ya luar biasa. Memang pioneer di bidang telekomunikasi. Komunikasi Wah. sudah sangat keren banget Ya, ya Kak. nostalgic. Jadi Ya. saya sangat terpicu nostalgia saya kalau lihat teknologi zaman dulu apalagi ya. Ya itu juga termasuk dalam bagian dari komunikasi juga kan telepon Yes. kan. Iya Nah, betul. di era sekarang kan komunikasi juga semakin mudah. Maksudnya Ya. platformnya juga makin banyak. Nah, tentang ngomong-ngomong soal komunikasi, gimana nih Mas Pik zaman dulu kalau menghubungi orang tersayang pakai apa sih? Kan nggak mungkin kita datang jauh ke rumahnya. Ya kalau diterima bapaknya. Ya kan? Betul Kalau banget enggak, tuh. nah, pakai apa coba? Pakai surat. Pakai Surat ya? Surat betul. Surat. Surat. Jadi nggak tahu ya kalau anak zaman sekarang ya, tapi orang zaman dulu itu kalau nulis harus bagus. Terutama kalau mau nulis buat pacar gitu atau apa gitu, kekasih gitu. Latin yang diseret sat, sat. Dan lebih puitis ya anak-anak zaman Iya, dulu. Bener, putih. Kak. Sajak-sajak gitu ya Kak. Surat. Wow. Pakai kertas namanya kertas wangi Kiki. Apa tuh Kak? ada Ada parfumnya aromanya, kertasnya. Oh, iya. wangi. Wangi. Jadi kalau ceweknya nerima, dipeluk gini. Iya bener kan itu. Iya. Nah, Betul ya? Ngalamin ya? Wangi. Ya, pengalaman tuh dulu. Yang pojok pengalaman tuh. Itu pun kadang surat itu nggak tahu datangnya dari mana. Ada secret admirer. John. Secret admirer. Betul. Jadi tiba-tiba ada surat datang dari penggemar rahasiamu. Sopo ya? Sopo ya? Iya. Iya. Kita nggak tahu. Asiknya itu. Jadi surat menyurat itu orang lebih komunikasinya tuh lebih apa ya? Lebih Di dalam kali ya. lebih dalam, terus lebih bermakna. Kalau Iya. sekarang kan mungkin ketika menghubungi ke gebetan kita, ya paling lagi apa? Iya. Jalan yuk. Ini. Kadang disingkat juga ya, LGAP gitu ya. Lagi apa? ETW, OTW. TW gitu. Apa TW? Kalau dulu komunikasi itu yo kita merangkai kata Oh, banget, iya, iya. bikin hatinya tersentuh lah pokoknya. Biasanya. Ke kantor pos beli perangko. Pernah beli perangko nggak zaman sekarang? Nggak ada. Nggak ada sih Kak, udah nggak Perangko itu dulu 50 sampai mahal lah.
Ketika harga perangko mahal, pengiriman lebih cepat. Gitu. Aku bayangin kalau zaman surat terus nulisnya kayak ngetik WA zaman sekarang ya. LGAP kirim pakai perangko sampai 2 hari kemudian. Terus lagi mau makan gitu. Gitu ya. Iya, Tapi itu beneran dulu itu sangat nostalgia ya karena theater of mind kita itu kayak terbangun banget ketika kita membaca tuh kayak membayangin orang yang nulis tuh lagi mandangin kita. Iya, Wah, bener. romantis itu. Iya. Bener gitu nggak sih? Bener banget. Jadi Jangan-jangan cuma yang aku tahu dikirimin surat itu juga mengharap banget. Ya, benar. Mau dapat surat dari dia ya. Oh, kayak nunggu-nunggu lagi di mana, banget ya, sibuk Kak. banget gitu. Bener-bener. Kalau kita sibuk bang, kenapa sih nggak dibalas-balas ya? Sibuk apa sih ya? Nggak dibalas. Nah, kalau Dinda gimana Din? Kalau komunikasi ke gebetan nggak apapun lah. Kalau aku sendiri ya Kak, itu biasanya langsung bisa kekirim nih Kak lewat gadget. Wes ya. Jadi kayak melalui Enak beberapa banget. platform nih, bisa Instagram, bisa WhatsApp, bisa Telegram, Line, Kakao dan sebagainya gitu. BBM Jadi, zaman ini ya. BBM masih zaman banget. YM, dulu. YM. Ah, Apa? ini yang di Facebook gitu nggak sih? Bukan. Messenger bukan? Ya, Messenger tapi Yahoo Oh, Messenger. Messenger. Emailmu kan sekarang Gmail kan? Iya. Zaman dulu ada Yahoo. Oh Yahoo, zaman dulu banget, ya. @yahoo.com, itu nggak sih Kak? Iya, betul. Oh, I Sebelum see. Yahoo apalagi Mas Wi? IRC. Iya. Oh, MIRC, ASL, PLS. Nah, jadi kalau ngetik ASL itu asal. Oh, asal. PLS apa Mas Wi? Apa ya? Apa ya? PLS ya Mas? Ada yang tahu nggak? Ya? Please ya? Please. Oh, please ya? Age search location ya? Ah, Oh, betul. check I see. location. Oh iya benar. Kalau mau kenalan gitu, ASN. Kayak gitu. Iya. Kalau mungkin di zaman sekarang lebih ini sih Kak, lebih cepet juga. Kalau misalnya mau nanyain tuh emang sesingkat itu karena mungkin secepet itu juga ya Kak. Benar. Ya, langsung Jadi pergi gitu kayak kita apa ya, ibaratnya tuh sesantai itulah kalau misalnya mau ngechat seseorang kayak gitu. Kayak gitu. Dan di sisi lain kalau di zaman kita itu kalau misalnya kita lagi pengen nih main itu juga bisa langsung nih Kak lewat Gmaps yang bisa langsung share location. Ada nggak sih Kak zaman kakak-kakak? Nggak ada share location. Kita menghafal jalan ya Mas Wi. Menghafal jalan. GPS kalau dulu. Oh GPS. Apa? Gunakan penduduk sekitar. Tindakan Jadi tanya-tanya sekitar, gitu. ya. Tanya-tanya. Oh, Tapi langsung tanya-tanya insting gitu ya, mengingat Kak? jalan kita semakin bagus. Iya, kuat. Tapi sekarang kita udah males ya Mas Bi ya? Iyalah. Kenapa ya? Karena ada Google Maps, ada Waze dan macam-macam. Udah nggak pernah. Jadi kita nanya. udah ngandelin itu. Tapi jadi sering lupa jalan. Karena kan I harusnya kita see. benar-benar Iya. ingat, oh ini Betul kanan, ini banget. kiri, nah gitu. Menarik kalau- banget sih ya Kak. Obrolan zaman dulu itu lewat apa? Tadi komunikasi lewat aplikasi. Yap. Zaman dulu banget aplikasinya juga nggak secanggih sampai sekarang ya Mas Bi. Jadi kita Iya. chattingan belum tahu orangnya. Belum Oh, tahu. iya, Kak? Jadi kalau Random nyari people. Oh, iya sih, berarti nggak ke-detect ya itu siapa? nggak ada kayak fotonya gitu ya? juga, nggak ada Cuma profil. nickname ya. Iya. Oh, iya sih, kayak SMS gitu lah ya Kak. Dinda CUT misalnya. Iya. gitu. Ya. Sabto Cayang kamu. Masih ingat nickname MIRC-mu nggak? Lupa ya aku. Kamu apa? Enggak. Nah, jadi dulu tuh ya nickname chatting kita tuh kadang macam-macam lah. Kita udah ngobrol sering, terus akhirnya berujung ketemu ya kan. Ya, ada Kucing yang- dalam karung nggak sih? Nah, kucing dalam karung sih. Ah gitu. Kalau cantik ya alhamdulillah, kalau jelek ya Jujur aja. cukup sekian. Sering nggak sih? Aku juga Nah, sering. gitu lah. soalnya. Nah. Oke ya, mungkin itu adalah obrolan lintas zaman ya. Jadi di sisi Dinda emang obrolan zaman sekarang itu lebih mudah, informasi juga mudah didapat, dan juga cost-nya juga lebih mahal Iya, kalau mau betul. berlangganan macam-macam. Nah, sedangkan Mas Nopi ini juga lebih ke konvensional atau analog ya. Kalau dengerin musik, zaman dulu kita harus download lagunya dulu baru dengerin ke player. Winamp. Namanya Winamp. Oh Winamp. Tahu ya Winamp ya? Apa tuh? Aku nggak pernah Winamp denger musik Kak. player yang ada di komputer. Kamu nggak tahu Winamp? Gitu. Nah, Astaga. jadi kalau kita mau dengerin lagu itu, kita download dulu tuh di internet album siapa, band apa, kita download semua album, save di hard disk kita, kan dulu hard disk ya. Terus di play melalui player di komputer kita. Gitu. Dulu laptop juga mahal ya Mas Pi, makanya komputer PC. Oh, komputer yang bener-bener gede gitu ya, Kak? gede, tabung. Gitu. Oh ya tabung. Layarnya tabungnya, Oh, layar aku juga, datar Kak. ya, layarnya Iya. tabung. Oh berarti bener-bener tabung. Kayak silinder gitu Kak? Iya, Iya Kak, betul. TV jauh dulu. Oh. Udah wattnya besar, listrik kita Listriknya sering boros jeglek. Kismin, berbau kismin ya. Jadi kalau listrik jelek Sama seteliko nggak kuat ya. nggak kuat. Nah itu kita harus dengerin lagu itu lewat itu hard disk kita ngeplay.
ya offline, kalau kita di jalan nggak bisa pakai Walkman tadi, pakai kaset atau apa. Wow, menarik Gitu banget sih. sih Kak. Kok nggak tahu Winem sih barang secanggih itu loh. Aku nggak tahu sih Kak, baru Winem, dengar banget. chat Masih pakai audio loh. macam-macam ya. Chat audio. Chat audio. Ya, hanya kita yang tahu mungkin ya. Betul. Nah itulah teman-teman. Jadi bisa dilihat generasi itu emang sangat membantu ya di era sekarang. Zaman beralih sangat cepat. Kita ketinggalan sedikit pasti udah ketinggalan banget. Nah mungkin nih statement Mas Nopi tadi ya. Ah, Kira-kira pesan-pesan apa sih yang disampaikan untuk pemirsa? pemirsa ya, waduh pesan apa ya? Kalau saya rasa ini karena bicara tentang gap generasi ya. Kalau saya pribadi itu saya memandang segala hal yang sedang dialami Gen Z atau apapun yang di hits di zaman sekarang itu sebagai sumber inspirasi sih bagi saya. Mungkin saya orang katro gitu, orang jadul, orang old school gitu ya, taunya ya hal-hal yang sudah nyaman saya gunakan dan saya kadang-kadang kaget ada perubahan. Saya pernah diingetin temen, loh Mas Nopi kok pakai Winem? Oh iya. Emang Dia di kantor sini masih pakai Winem. masih pakai Winem ya? Serius? Iya, loh. Itu kan udah lama banget Mas. Loh emang sekarang pakai apa? Spotify kan gitu. Spotify dong. Loh, iya tuh. Jadi bagi saya Tetap pengen bernostalgia ya. iya, saya hidup di era yang mungkin itu era keemasan yang bakalan sangat kuat di memori saya gitu. Jadi barang-barang analog itu bagi saya barang kenangan, memicu banyak kenangan gitu ya. Itu indah banget gitu ya. Tapi saya memandang Gen Z itu sebagai fresh blood bagi saya. Fresh blood itu artinya, oh ternyata seperti ini ya, kita udah sangat dimudahkan oleh teknologi. Jadi saya rasa ya mungkin old school sedikit banyak harus menyesuaikan dulu juga dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, karena kita punya anak gitu ya, jangan sampai apa namanya, paling tidak kalau anaknya ngajak ngobrol masih nyambung lah gitu. Itu sih kalau saya. I see. Kalau Dinda nih, dari sudut pandang Dinda ke teman-teman yang Tua, saya nggak ngomong loh ya. old school. Kalau dari Gen Z nih pesan-pesannya untuk mungkin kita melihat dari sisi old-nya gitu ya Kak, sebenarnya sebagai motivasi. Mungkin tadi kalau Kak Naupik sebagai inspirasi, kalau kita sebagai motivasi. Karena walaupun ya teman-teman berkembangnya zaman yang pesat seperti saat ini, yang teknologi juga secepat itu ya. Ada yang baru, ada yang lebih baru lagi, ada yang makin baru lagi kayak gitu. Cepet banget ya. Iya cepet banget, secepat itu. Tapi walaupun kita tetap harus mengikuti teknologi, tapi yang paling penting adalah kita harus menghargai setiap momennya. Jadi Kayak gimana kayak tuh? Ngargain setiap momen gimana tuh? jangan sampai menjauhkan yang dekat kayak gitu. Jadi kayak seseorang yang kita sayang itu walaupun kita jauh nih, kita tetap harus meluangkan waktu untuk bertemu sama orang tua, sama keluarga kayak gitu. Walaupun ada HP nih yang kita bisa, oke, callan bisa lah ya, SMS-an, terus habis itu WhatsApp-an bisa banget. Iya, Tapi apalagi waktu kumpul juga ya, Mas. Betul banget. Pegang handphone masing-masing. betul banget. Jadi Kadang harus sedih banget sih begitu saya sama istri saya sama anak saya Mas, sama Mbak Dinda dan Mas Nopi. Gitu ke kafe, ngelihat segerombolan anak-anak muda lah. Itu nongkrong meja panjang, ada pada depan, tapi tangannya gini semua. Nah itu Yang beli dia nongkrong di Kak. rumah kali. Iya betul Nah, banget, iya kan? betul banget. Jadi tetap harus menghargai setiap momennya, apalagi untuk orang-orang yang tersayang gitu Kak. Setuju. Bagus sih. Setuju. Saya Ya, setuju banget. nggak kerasa ya, udah 30 menit lebih kita ngobrol betul tentang banget lintas generasi ini. Jadi tetap di pendirian kalian, maksudnya kalau kalian pengen maju ya memang harus mengikuti zaman, tapi jangan lupa pada kulturnya. Kita orang Indonesia, orang timur, jangan terlalu ke barat-baratan, Betul. jangan juga terlalu ke timur. Betul banget. Seimbang Yang lah ya. seimbang aja lah ya. Nah, kali ini episode sesi dari ledakan lebih dekat dengan karyawan ini selesai. Nanti jumpa lagi di ledakan selanjutnya. Tetap di Sekali lagi tetap di ledakan.